Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan UAS pengantar ilmu ekonomi semester 2. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Karso, NPM 0520104021, jurusan teknik. Apakah yang dimaksud dengan Less Paris? Angka indeks dengan metode Less Paris merupakan angka indeks yang ditimbang dengan faktor penimbangnya, yaitu kuantitas di tahun dasar atau awal tahun. Apakah yang dimaksud dengan PSI Index? Angka indeks dengan metode PSI merupakan angka indeks yang ditimbang dengan faktor penimbangnya, yaitu kuantitas tahun yang dihitung angka indeksnya. Apakah perbedaan utama antara Less Paris Index dengan PSI Index? Perbedaan antara kedua metode ini adalah tentang bobot penimbangnya. Untuk metode Less Paris, bobot merujuk pada kuantitas dari periode awal. Sedangkan pada metode PSI, bobot merujuk pada kuantitas dari periode akhir. Perjelas perbedaannya dalam contoh dalam kehidupan sehari-hari. Di sini saya sudah membuat tabel antara harga beras, terigu, gula di tahun 2003 dan di tahun 2004. Jika di tahun 2003 dianggap sebagai tahun dasar, maka angka indeks tahun 2003 adalah 100. Untuk angka indeks Less Paris tahun 2004 adalah sebagai berikut. Indeks Less Paris sama dengan harga akhir dikali kuantitas awal dibagi harga awal dikali kuantitas awal kali 100%. Maka indeks Less Paris sama dengan 840.000 dibagi 720.000 kali 100%. Maka indeks Less Paris sama dengan 116,67%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa harga kebutuhan pokok yaitu beras, terigu, gula pada tahun 2004 mengalami kenaikan sebesar 16,67% dibandingkan tahun dasar 2003. Berikutnya adalah contoh kasus indeks harga dengan metode PSI. Kita mempunyai tabel yang sama dengan tabel harga beras, terigu, dan gula di tahun 2003 dan di tahun 2004. Kita sama jika di tahun 2003 dianggap sebagai tahun dasar, maka angka indeks di tahun 2003 adalah 100 sama dengan metode Less Paris. Untuk angka indeks PSI tahun 2004 adalah sebagai berikut. Angka indeks PSI sama dengan PN kali QN adalah harga akhir kali kuantitas akhir dibagi harga awal dikali kuantitas akhir kali 100%. Maka di sini indeks PSI sama dengan 1.060.000 dibagi 955.000 kali 100%. Maka sama dengan 110,99%. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa harga beberapa kebutuhan pokok pada tahun 2004 mengalami kenaikan sebesar 10,99% dibanding tahun dasar 2003. Perbedaannya dengan metode Less Paris tadi di atas adalah metode Less Paris naik 16,67%, sedangkan penghitungan dengan metode PSI naik 10,99%. Apakah yang dimaksud dengan perfect substitusi? Perfect substitusi, pengganti sempurna atau substitusi sempurna adalah kondisi di mana dua barang dipandang identik, baik dari segi fitur, kualitas, maupun dari elemen produk lainnya. Apakah yang dimaksud dengan perfect complement? Komplementer sempurna adalah barang yang harus digunakan dengan barang komplementernya. Beri sebuah contoh kasus dalam kehidupan nyata. Perbedaan antara perfect substitusi dengan perfect complement. Perfect complement adalah barang yang harus digunakan dengan komplementernya. Contohnya adalah sepeda motor dengan bensin. Keduanya harus digunakan bersamaan untuk menghasilkan hasil yang sempurna. Artinya motor tidak akan jalan tanpa menggunakan bensin. Maka keduanya harus saling digunakan dengan cara yang bersamaan. Perfect substitusi contohnya adalah antara teh dan kopi. Jika harga kopi naik, maka konsumen akan pindah ke teh yang dianggapnya harga lebih murah. Intinya, barang yang hampir sama kegunaannya.
Apakah yang dimaksud dengan risk seeker? Beri sebuah contoh. Risk seeking mencari resiko yang menggambarkan investor yang mencari investasi yang lebih fluktuatif dan tidak pasti untuk peluang pengembalian yang lebih tinggi. Para risk seeker ini juga cenderung untuk mencari imbal hasil yang tinggi. Maka dari itu mereka lebih berani mengambil resiko dalam investasi. Contoh investasi yang mereka sukai seperti investasi reksadana saham dan komoditi. Apa yang disebut dengan risk aversion? Beri sebuah contoh. Investor yang satu ini memiliki kecenderungan untuk melakukan investasi dengan keuntungan yang layak dan sesuai. Artinya, investor ini adalah investor yang suka dengan investasi yang relatif lebih aman atau investasi yang hasilnya sudah diketahui sebelumnya. Investor jenis ini juga lebih mengutamakan tingkat keamanannya dibandingkan keuntungan yang dihasilkan. Biasanya juga mereka melakukan investasi dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga dengan memilih investasi yang rentang waktunya panjang. Contoh investasi untuk mereka yang risk aversi ini adalah investasi properti atau reksadana pasar uang atau di bank deposito. Apakah yang dimaksud dengan return dalam sebuah investasi atau bisnis? Return maupun hasil investasi adalah tingkatan keuntungan yang diperoleh oleh investor dalam melakukan investasi. Apakah yang dimaksud dengan angel curve? Beri penjelasan secara garis besar. Kurva angel menunjukkan beragam jumlah barang yang dibeli pada tingkat pendapatan yang berbeda. Garis miring hubungan antara jumlah pendapatan konsumen dengan jumlah permintaan barang yang dikonsumsi. Apakah yang disebut dengan efek substitusi, substitution effect? Beri penjelasan secara garis besar. Substitution effect atau efek substitusi adalah kecenderungan konsumen untuk menggantikan barang yang lebih murah dan menjauhi barang yang lebih mahal. Jadi, jika harga barang naik, konsumen akan cenderung membeli barang penggantinya. Buatlah sebuah esai pendek sekitar 500 kata dengan tema, dapatkah uang membeli kebahagiaan menurut ilmu ekonomi? Banyak orang bilang uang tidak bisa membeli kebahagiaan. Namun sebuah penelitian mematahkan anggapan ini. Penelitian yang dilakukan tim dari University of Purdue di Indiana terdapat 1,7 juta orang di 164 negara di seluruh dunia menemukan bahwa menghasilkan sejumlah uang tertentu bisa menjadi kunci kebahagiaan hidup bagi seseorang. Untuk mendapatkan temuan ini, peneliti menganalisis kesejahteraan responden dan kepuasan yang dirasakannya. Responden juga dianalisis daya beli mereka terhadap berbagai produk. Temuan ini kemudian dibandingkan dengan pendapatan tahunan para responden untuk mencapai kebahagiaan mereka secara keseluruhan. Secara umum, responden dari negara-negara kaya merasa lebih puas dengan kehidupan mereka saat mendapatkan gaji yang lebih tinggi. Wilayah dengan tingkat kepuasan tertinggi adalah Australia dan Selandia Baru, di mana rata-rata responden yang berasal dari daerah tersebut merasa bahagia jika pendapatannya mencapai 1,6 miliar rupiah dalam setahun. Sebagai perbandingan, wilayah dengan pendapatan terendah adalah Amerika Latin dan Karibia dengan angka 447 juta rupiah dalam setahun. Lokasi bukanlah satu-satunya faktor yang mempertimbangkan para peneliti saat menilai berapa banyak uang yang dibutuhkan orang berpenghasilan setiap tahun. Sebelum mereka dapat menggambarkan dirinya sebagai orang yang benar-benar bahagia. Lelaki menurut peneliti lebih menganggap uang dapat mendatangkan kebahagiaan dibandingkan perempuan. Alasannya, bagi lelaki kekayaan merupakan simbol kesuksesan yang dapat menentukan posisi mereka di lingkungan sosial. Namun, tim yang dipimpin oleh mahasiswa doktoral di Departemen Ilmu Psikologi Andre Tijet ini pada akhirnya menyimpulkan bahwa orang dengan gaji lebih tinggi mungkin memerlukan waktu lebih lama untuk mencapai kebahagiaan daripada pendapatan rendah. Pendapatan tinggi biasanya disertai dengan tuntutan tinggi seperti waktu yang terbatas,
beban kerja, tanggung jawab yang tinggi, yang mungkin juga membatasi kesempatan untuk menikmati pendapatannya, seperti berekreasi maupun melakukan hobi mereka. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon untuk dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.